Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas eh, beberapa saham ya, beberapa saham yang menurut saya potensial. Seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami berikan melalui video ini bisa bermanfaat dalam pengambilan keputusan buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang. Dan bantu channel ini buat mendapatkan 1000 subscriber ya. Jangan lupa. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang saham yang pertama adalah saham ACE atau ACE Hardware Indonesia. Nah, kenapa menurut saya menarik walaupun secara grafik ini downtrend ya, masih downtrend untuk saham ACE, tetapi menurut saya menarik karena kalau kita lihat penutupan 2 hari terakhir ya, tanggal 24 Desember dan tanggal 23 Desember, candlenya hijau dan membentuk pola hammer seperti itu. Untuk tanggal 24 Desember 2021 ditutup di 1320 atau naik 10 poin atau 0,76% ya, seperti itu. Nah, kalau kita buat dinamis trendline-nya dari ini, kita sambungkan seperti ini. Kita buat dinamis trendline-nya dari 2 candle terluar, kita coba hubungkan seperti itu. Nah, seperti ini. Ini membentuk ada indikasi ini bisa break dari dinamis trendline-nya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis ini sudah menyentuh ya, sudah menyentuh garis trendline-nya. Jadi perlu konfirmasi apakah besok tanggal 27 Desember 2021 itu berhasil confirm break. Kalau confirm break, maka yang sebelumnya tadinya sideways ya, maka terus ini downtrend secara minor ya, secara minor ini downtrend, maka ada potensi pembalikan arah. Nah, kalau ada potensi pembalikan arah, maka potensi saham ACE ini menurut saya apabila break dari EMA 50 di sekitar 1340, 1335, karena ini berdekatan, saya anggap ini cukup mudah untuk break ya. Seandainya ini confirm, maka ini cukup mudah untuk break, maka resisten berikutnya itu di sekitar 1400. Nah, kenapa ini saya bilang cukup mudah? Karena berdekatan, kemudian kita bisa pastikan konfirmasi ke broker summary ya. Ini sudah saya lihatkan untuk saham ACE dari tanggal 20 sampai tanggal 24 ya. Ini all market, regular market ya, mau foreign maupun domestik, ini ada akumulasi yang cukup masif seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang akumulasi oleh KZ, CS, ZP, LG, BB. Nah, harga rata-ratanya itu di sekitar 1290 sampai dengan 1300. Jadi kalau untuk harganya itu mungkin berkisar di sini 1300, 1290-an. Jadi sudah floating profit walaupun sedikit. Tetapi kalau kita lihat di broker summary ini jelas akumulasi yang cukup masif dalam 1 minggu. Nah, pergerakannya kemana? Kalau akumulasinya masih berlanjut, maka ada potensi untuk break dari EMA 50-nya di sekitar 1335. Potensi selanjutnya, apabila break dari EMA 50, maka retest ke EMA 150. Seperti itu. Jadi, buat teman-teman, saham ACE ini bisa dimasukkan ke watchlist-nya teman-teman apabila break dari dinamis trendline-nya, terus kemudian Senin depan itu confirm break, maka potensinya cukup oke ya. Ada tanda-tanda perbalikan arah untuk saham ACE. Oke, untuk saham berikutnya adalah saham DGNS, Diagnos Laboratorium Utama.
Nah, kenapa menurut saya menarik? Karena kalau kita lihat secara chart sebelumnya ini kan uptrend ya. Uptrend kemudian mulai downtrend kembali. Nah, sekarang mulai sideways di sini. Hingga penutupan tanggal 24 Nah, tanggal 24 Desember 2021 itu ditutup di level 760 ya. 760 760 ya. Nah, yang membuat menarik adalah yang sebelumnya tadinya downtrend, kemudian sudah sideways. Nah, ini garis EMA 50 maupun 150 sudah berpotongan, volume mengecil ya, volumenya mengecil. Jadi ada potensi untuk selama masih saham DGNS ini selama masih bertahan di atas level 750-nya, support 750-nya atau 740 lah. Selama masih bertahan di atas 740, maka ada potensi untuk sideways seperti itu. Nah, potensinya kemana? Potensinya adalah ke garis EMA 150 atau di sekitar level 800 sampai dengan 805. Seperti itu. Kemudian untuk tren jangka panjang ya. Jangka panjang karena sebelumnya downtrend kemudian sideways, ada dua kemungkinan seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Kalau ada 3 frase ya. Pertama, kalau memang uptrend dia akan konsolidasi dulu, istirahat dulu. Kalau memang dia kuat lanjut uptrend, maka dia lanjut uptrend lagi. Tapi kalau enggak, dia akan downtrend. Begitu pula dengan downtrend. Downtrend kan tidak mungkin selamanya saham downtrend itu downtrend terus kan nggak mungkin. Jadi turun terus kan nggak mungkin, naik terus kan nggak mungkin. Jadi ketika ada frasenya di mana downtrend kemudian mulai konsolidasi, mulai sideways. Nah, ada tanda-tanda apakah dia bisa break kemudian reversal jadi uptrend atau break melanjutkan penurunan. Jadinya seperti itu. Makanya menurut saya selama masih bertahan di atas 740, 750 masih cukup oke untuk saham DGNS. Seperti itu. Kita coba lihat konfirmasi ke broker summary untuk DGNS. Selama 1 minggu ini ya. Dari tanggal 20 sampai tanggal 24 ada sedikit akumulasi oleh YP, DR, LG, SQ, XC. Seperti itu. Yang jual CC, ZP, NI, MG, BK. Harga rata-ratanya di sekitar 770 hingga 760. Jadi belinya di sekitar 760, 770. Jadi posisi sekarang belum untung ya. Belum untung, malah rugi. Beberapa broker malah rugi. Jadi ada kemungkinan untuk saham DGNS ini diangkat minimal ke retest ke level MA 150-nya di sekitar 800 sampai dengan 805. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin untuk fast trade atau swing trade, beli di support, kemudian taking profit di area resisten di sekitar 800. Tapi overall secara lebih jangka panjang ini tunggu konfirmasi ya, tapi menunjukkan bahwa yang tadinya downtrend mulai sideways ada potensi untuk bergerak uptrend seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee, dan nantikan video-video selanjutnya.